Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Di video sebelumnya gue ngebahas interview Inzaghi dengan Gazzetta dello Sport. Ini sekarang gue ingin ngebahas interview dengan Milan Skriniar. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Menarik banget, seperti yang kemarin gue akan bahas, akan langsung translate satu persatu. Milan Skriniar is in his 5th season with the Intercolors. He is one of the senior player on the team. Dan jadi si Milan Skriniar ini datang ke Inter di usia 21. Dia udah 5 musim di Inter. Gokil ya. Udah lama juga dia, emang material kapten banget dia. Kemudian bagaimana lu menyadari bahwa lu seorang pemain sepak bola? Jadi ditanya nih masa kecilnya si Skriniar. Kakek gue, bokap, saudara gue semua main bola. Dan I turned my childhood dream into a job because they pay me also. Ini adalah impian gue sejak kecil. Ini adalah hobi gue dan gue jadi pemain sepak bola profesional karena gue dibayar. Dia ngomongnya gitu. Di awal gue mencetak gol karena dia penyerang, tapi kemudian perlahan tapi pasti gue sekarang posisinya jadi back. Apa ingatan lo ketika pertama kali datang ke Sampdoria? Si Skriniar jawab, gue nggak bisa bahasa Itali. Di tim ada pemain Slovakia namanya David Ivan, dia yang lebih banyak mentranslate gue. Tapi dalam 4 bulan dia pergi, dan itu menjadi hal yang sangat sulit bagi gue. Gue nggak berlatih dengan tim utama. Gue at most I play keep away with the senior player. Gue punya jarak dengan nggak berlatih dengan tim senior. Gue jadi punya jarak dengan pemain senior. Gue sedih karena gue biasanya bermain di Slovakia. Jadi ternyata Skriniar waktu di Sampdoria pun nggak langsung dapat tim utama. Ini yang perlu dipelajari oleh pemain-pemain muda kali ya, dan yang harus disadari oleh pemain-pemain muda dan fans. Jadi kalau ada dari liga asing masih muda gitu di liga non Serie A terus datang ya itulah prosesnya. Skriniar hari ini ke Sampdoria pun nggak langsung dapat tempat utama, bahkan nggak berlatih dengan pemain senior. Jadi Satriano gitu harusnya tetap sabar ya. Lu datang ke Sampdoria dengan harga 1 juta dan kemudian ke Inter dijual 34 juta. Apa pendapat lo? Kemudian lo meraih Scudetto pula gitu. Gue memang berharap mendapatkan Scudetto. Gue tahu gue datang ke klub dengan sejarah yang sangat besar. Tapi ketika gue datang di era Spalletti, Inter tuh sedang masa sulit gitu. Dan memang mereka menginginkan untuk punya target lebih tinggi. Terus ininya nanya, interviewernya, Giampaolo tuh pelatihnya Sampdoria yang waktu itu, Marco Giampaolo. Giampaolo and Spalletti main di 4-man defense, bermain dengan 4 back. Kemudian lu dilatih oleh Conte Inzaghi, bermain dengan 3 back. Apa yang berubah? Lalu si Skriniar menjawab, ini sangat sulit. Gue gak pernah bermain dengan 3 back. Gue sangat kesulitan. Conte hebat, luar biasa, karena dia menjelaskan gue dengan video. Dia menjelaskan, Conte was great because he explained the moment to me on video. Jadi dia menjelaskannya dengan video. Apa yang lo pelajari dari 4 pelatih tersebut? Giampaolo, si Skriniar menjawab, Giampaolo menjelaskan gue semuanya, bagaimana cara membuat pertahanan yang kompak. Kemudian bagaimana cara melihat ke teammates, ke teman-teman yang lain, ke rekan tim. Dia menjelaskan gue banyak hal dan Spalletti kurang lebih sama. Sementara Conte menanamkan lo mentalitas juara. Itu yang ditekankan oleh Skriniar. Spalletti sama Giampaolo tuh lebih ke kekompakan tim. Bagaimana kekompakan tim, bagaimana cara passing ke teman gitu ya, lebih ke strategi. Sementara kalau Conte lebih ke winning mentality. Dan di Inzaghi itu like a teammate. Inzaghi itu kayak teman. Dia sangat memahami kita. Dia ngomong ke kita, dia ngelawak, dia tertawa bareng kita. Jadi Inzaghi tuh kelebihannya di situ ya, lebih cair. Kayak kemarin gue jelasin juga kan di interview Inzaghi bahwa penting untuk memotivasi pemain, penting bagaimana kita ngobrol dengan pemain, itu yang kelebihan Inzaghi. Terus ini yang ditekankan lagi oleh si Skriniar. Yes, we joke with Conte too, but more when we had already won Scudetto. Iya betul, gue juga bercanda sama Conte, tapi setelah menang Scudetto. Gue gak bayangin dulu sama Conte berarti disiksa habis-habisan kali ya.
Banyak teman lo bilang bahwa lebih bebas bermain di era Inzaghi. Bagaimana tentang lo? Bagaimana pendapat lo? Lalu Skriniar menjawab, iya gue setuju, I agree. Lo bisa lihat sendiri di lapangan. Sebagai right center back, sebagai back tengah sisi kanan, terkadang gue maju sampai lini serang. Tahun lalu, dia cuma jawab gitu, dan kemudian interviewernya ngomong, last year there was talk of possible departure. Would you like an experience abroad? How is your extension with the club? Ditanya, di musim lalu lu ada kemungkinan pergi. Apakah lu suka memilih liga di luar Liga Italia? Lalu bagaimana, apakah lu akan perpanjang kontrak dengan klub? Si Skriniar menjawab, a new experience abroad is never bad, but I'm fine at Inter in Milan. Pengalaman untuk bermain di liga luar itu nggak pernah buruk, tapi gue senang ada di Inter dan di kota Milan. Gue nggak berpikir untuk pergi karena gue senang. But you never know what will happen. Tapi lo nggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Kita belum ada pembicaraan mengenai kontrak, perpanjangan kontrak, karena gue masih punya kontrak sampai 2023. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa striker paling susah untuk di marking? Dia jawab Lukaku, karena dia komplit, strong and fast. Tetapi Dzeko is kuat juga. Devo is tough too. He defends the ball well. Dia menahan bola, dia menjaga bola dengan baik. Dia bilang Dzeko seperti itu. Kamu hanya menyebut, terus si interviewer nanya, kok lu cuma nyebut penyerang-penyerang tim lo? Lu gak nyebut penyerang-penyerang dari klub lain? Terus si Skriniar menjawab lagi, Suarez sama Benzema juga sulit dijaga. Kemudian ada dua winger seperti Vinicius dan Hazard juga susah. Chiesa juga susah. Kemudian Messi dan Ronaldo adalah yang terbaik. Lalu bagaimana lo mempersiapkan melawan mereka? Saya melihat di video dan berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian, ini menarik sekali. Was there a moment last year when you thought that you just cannot win? Adakah momen di musim lalu yang membuat lo merasa lo nggak bisa memenangkan gelar? Ya, ketika kita tersingkir dari Liga Champions itu berat. Tapi kemudian justru itu yang membantu kita memenangkan Scudetto. Kita bisa fokus ke Scudetto. Apa pendapat lo tentang kepergian Hakimi dengan Lukaku? Si Skriniar menjawab, we talk, Hakimi didn't get to start the season with us. Dia membicarakannya, dia sudah tahu bahwa Hakimi memang nggak akan lanjut. Tapi Lukaku told us that if there was the possibility, then he would leave. Lukaku menjawab bahwa kalau ada peluang untuk pergi, dia akan pergi. Berarti emang Lukaku bangke juga ya. Dia sok-sok loyal, sok-sok King of Milano, tapi pikirannya kalau ada kesempatan pergi. Sementara Skriniar ada kesempatan, dia tetap bertahan. Lo paling akrab di tim sama siapa? Harus dia jawab Bastoni, Di Marco, Barella, Kordas, dan Ranocchia. Terus apalagi ya yang enak dibahas? Like last year, Inter start slow and now the team is like a sprinter. Why is that? Seperti musim lalu, Inter mengawali musim dengan agak pelan lalu sekarang ngebut. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Si Skriniar menjawab, I wonder about that too. Gue juga mempertanyakan kok bisa gitu sih. Gue berpikir bahwa ini tentang fisik. I'm also a physical matter with many matches close together. Kayaknya karena faktor kelelahan di musim sebelumnya. Kemudian kenapa di Eropa Inter kesulitan nggak kayak di Italia? Dia jawab, di Serie A kita banyak berlatih tentang taktik. You work a lot on taktik. Tapi taktik itu bukan cuma sekedar it's not about pushing back and forth, but it's more about your mind. Yang dimaksud taktik itu bukan cuma sekedar pergerakan maju mundur, tapi tentang apa yang ada di mindset. Kayaknya seperti yang dijelasin Inzaghi kemarin ya, tentang movement, tentang pergerakan. Lu bisa mau ngambil keputusan dengan tepat, itu di Italia. Sementara di Inggris klub tuh hanya go. Di Inggris tuh hanya run gitu ya, maju kepung gitu. Kayak kalau di Italia movement diperhatikan. Dan ketika melawan Real Madrid kita bermain sangat baik, tapi ujung-ujungnya kalah karena tendangan dari dari jarak 25 meter. Anjir, dia paling nyalain Handanovic. Dan itulah yang terjadi di Liga Champions, bahwa klub-klub besar akan memanfaatkan peluang sekecil mungkin. Bagaimana pendapat lo tentang lawan Liverpool? I believe in this Inter. We can hurt them especially at the San Siro. Gue percaya dengan tim ini kita bisa menyakiti mereka di San Siro. Walaupun kita akan sangat sibuk di Januari dan Februari. Lalu pertanyaannya lagi, akan banyak pertandingan di Januari, Februari sampai akhir musim. Apakah lo takut cedera?
Dia jawab gini, I want to play all the time. Gue pengen main sepanjang waktu, but I don't have the strength to play 60 game a year. Tapi gue gak bisa bermain 60 pertandingan dalam setahun. Jadi bener-bener nih, kita punya back Kolarov, siapa lagi? Kranokia, Danilo D'Ambrosio. Wah gila nih. Kayaknya memang penting deh kita beli segera pemain tengah atau wingback deh, supaya kayaknya wingback deh. Karena Di Marco biar jadi pelapisnya Bastoni aja. Kita harus cari pelapisnya Perisic sekali ya. Kalau bisa cari pelapisnya Dumfries juga nggak apa-apa. Artinya Darmian bisa di sisi kiri ya, dan Di Marco. Oh kayaknya gitu deh. Inter akan nyari pemain pelapis entah sisi kanan atau sisi kiri, karena Darmian kan bisa main di sisi kiri juga. Oke. Yang penting memang kita tuh butuh pemain tengah dan wingback supaya Di Marco bisa ditarik di belakang. Kalau menurut gue kayak gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Siapa pemain yang akan dibeli? Kemudian dia nanya, stadion mana yang paling membuat lo merinding? Dia jawab Tottenham dan Zenit. Atmosfer mereka berbeda. Stadion baru, modern. Tetapi kalau dari sisi supporter, atmosfer supporter, dia menyebutnya Borussia Dortmund. There we were killing them, but then second half they come back. Kita menghancurkan mereka di babak pertama, kemudian mereka comeback 3-2. Conte marah banget saat itu. Oh, gue lupa yang pertandingan lawan Dortmund tuh yang pas kapan ya? Oh, Hakimi ngegolin ya. Terus terakhir, pertanyaan terakhir, are Inter favorit for the title? Apakah Inter menjadi yang terfavorit di Scudetto? Gue berpikir iya. This group has been through a lot. We are united. Skriniar pede banget, dia jawab, gue rasa iya dan kita sangat solid. Ketika kemarin gue bacain di interviewnya Inzaghi, ketika ditanya apakah menurut lu dari skala 1 sampai 10 berapa peluang Inter Scudetto, Inzaghi nggak jawab. Skriniar lebih pede. Mungkin ini yang disebut winning mentality kali ya. Pede karena di musim Vidal datang pun pemain Inter nggak ada yang berani ngomong Scudetto, cuman Vidal. Sekarang Skriniar berani, malah Inzaghi yang nggak berani. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang udah menyaksikan. Menurut teman-teman gimana Skriniar nih dari interviewnya? Menurut gue itu ada beberapa kata kunci yang sangat berkaitan dengan Inzaghi kemarin, bahwa dia bilang nggak sanggup main 60 pertandingan, dan si Inzaghi mengatakan bahwa dia pengen keep 4 striker, nggak beli striker, tapi dia ingin mengembangkan wingback dan pemain tengah. Padahal kita tahu sendiri ini Skriniar backnya ngeluh, tapi yang dicari pemain tengah dan wingback. Kayaknya itu artinya salah satu antara Darmian dan Di Marco akan lebih dioptimalin di 3 back, untuk dijadiin 3 back. Jadi dia Inzaghi lebih milih nyari wingback. Gue sih setuju banget, daripada kita nyari back mendingan nyari wingback aja ya, yang lebih tajam, yang lebih bisa crossing. Karena Di Marco dan Darmian juga bisa dijadikan center back. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.